Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita bertemu di seri kajian tasawuf kitab Al-Hikam, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan baca halaman 33, jilid 1 halaman 33. Namun seperti biasa, sebelum kita membaca kitab Al-Hikam, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam, baik itu pengarang matan maupun pengarang syarah, termasuk seluruh guru-guru kita yang telah berjasa mengajari kita, membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis shalihah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanilai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baiklah kita mulai membaca kitab Al-Hikam jilid 1 halaman 33. La tata'adda niyatu himmatik ayyuhas salik ila ghairihi. Janganlah sampai harapanmu melampaui wahai salik. Salik adalah seseorang yang sedang menempuh perjalanan rohani atau spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Janganlah melampaui harapanmu wahai salik ila ghairihi, kepada selain Allah. Bi an tatawajjaha ila ghairihi, dengan cara engkau menghadap atau berhadap kepada selain Allah, litahsila hajatuk, agar tercapai segala hajatmu. Bal utlub hawaijaka minhu, tetapi mintalah segala hajatmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal karimu la tatahattahul amal. Tuhan yang maha pemurah tidak pernah dilangkahi oleh harapan. Fal himmatul aliyah ta'nafu min raf'i hawaijiha ila ghairi karim. Cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi itu tidak mau memanjatkan segala hajatnya kepada selain Tuhan yang maha pemurah. Walal karim alal haqiqah illallah, dan tidak ada orang yang pemurah pada hakikat, secara hakikat, kecuali hanya Allah. Idh al-karimu huwallazi idza qadara afa.
Karena orang yang pemurah itu, Tuhan yang Maha Pemurah itu, apabila dia membuat ketentuan, dia akan memaafkan. Wa idza wa'ada wafa, dan apabila dia berjanji, dia akan menyempurnakan. Wa idza a'ta zada, dan apabila dia memberi, dia akan menambah, memberi tambahan. Alal muntahar raja, atas maksimal, semaksimal mungkin, atas batas maksimal dari harapan seseorang. Wala yubali kam a'ta, dan ia tidak peduli berapa jumlah yang dia berikan. Wala liman a'ta, dan tidak juga kepada siapa dia memberikan. Wa idza jafa'a taba wa mastaqsa wala yudhi'u man la zabah, dan ia tidak akan mensia-siakan orang yang menemuinya, wal taja, dan berlindung kepadanya. Wa yunihi anil wasail, dan ia mencukupkan orang yang menemuinya tadi dengan segala perantara. Wasafa, dan orang yang memberi syafaat. Wa hadza sifatu la yastahiquha hakikatan illallah subhanahu wa ta'ala. Dan semua sifat ini tidak berhak untuk menyandang segala sifat ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikat atau secara hakikat. Fayambaghi alla tatakhattahul amalul mu'amilin ila ghairi. Karena itu maka seharusnya orang yang berharap tidaklah melampaui harapannya berpaling kepada selain Allah. Wa'alam anna talib minal khalq, wa'alam anna taliba minal khalqi al-munafiya lil ubudiyah huwa talabu minhum ala wujudil i'timadi alaihim wal istinadi ilaihim. Dan ketahuilah, sesungguhnya menuntut dari makhluk, dari manusia, yang bisa menafikan bagi ubudiyah adalah tuntutan dari makhluk ala wajil i'timad, dengan cara berpegang atau bergantung kepada mereka, wal istinadu ilaihim, dan bersandar kepada mereka, wal ghaflati fi halit talab anillahi ta'ala, dan lalai dari pada ketika menuntut tadi dari Allah Ta'ala. Amma talabu minhum min haitsu kaunihim asbaban wasaita ma'al intibadi fi nailil matlubi Allah. Sedangkan menuntut dari makhluk hanya secara memandang mereka sebagai sebab yang zahir dan wasitah sebagai perantara, serta bergantung dalam mencapai segala yang kita cari, yang kita tuntut kepada Allah, dan memandang wa ru'yati annahul mu'ti falaisa munafiyan ubudiyah, dan kita melihat bahwa sesungguhnya Allah lah pada hakikatnya yang memberi segala yang kita inginkan tadi, maka hal itu tidaklah menafikan bagi ubudiyah. Ma'asyiral muslimin, para sahabat rahimakumullah. Jadi pada malam hari ini pembahasan kita adalah berkenaan dengan harapan, berkenaan dengan hajat sebagai makhluk
sebagai hamba Allah, tentu semua kita memiliki hajat. Semua kita memiliki keperluan. Semua kita memiliki kebutuhan. Di sini pengarang mengatakan, kalau kita memiliki hajat, maka panjatkanlah segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita memanjatkan harapan kita kepada makhluk. Kenapa demikian? Karena Allah lah pada hakikatnya zat yang maha pemurah. Allah lah zat yang maha pemurah. Pada hakikatnya walaupun secara zahirnya ada makhluk yang pemurah, ada manusia yang pemurah, tetapi secara hakikat hanya Allah yang maha pemurah. Jadi dijelaskan sifat-sifat dari yang maha pemurah itu adalah apabila dia membuat ketentuan, dia memaafkan. Walaupun dia sudah membuat satu ketentuan, tetapi kalau ketentuan tadi tidak ditepati, tidak kita tepati, Allah akan memberikan maafnya. Wa iza wa'ada wafa, apabila dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Wa iza a'ta zada, dan apabila dia memberi, dia akan menambah, memberi tambahan. Ini ciri-ciri dari orang pemurah. Apabila dia memberi kita, maka dia selalu memberi tambahan. Ala muntah raja, tambahan tadi sampai ke batas maksimal dari harapan kita sebagai manusia. Dan Allah tidak pernah peduli berapa banyak dia berikan kepada makhluk. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Begitulah Allah, bagaimana jumlah atau betapa banyaknya nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita sebagai makhluk. Kemudian wala liman a'ta, juga tidak kepada siapa dia memberi. Coba kita lihat di dunia ini, ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Allah, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang durhaka, semua diberi oleh Allah. Allah itu maha pemurah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Di Rahman itu maha pemurah. Yang pemurah ini dia tidak peduli kepada siapa dia beri. Walaupun orang tadi, manusia tadi tidak beriman kepadanya, durhaka kepadanya, tetap dia beri. Kemudian Allah tidaklah mensia-siakan orang yang menemuinya. Allah tidak menghampakan harapan atau memutuskan harapan orang yang menemuinya. Artinya kita mengadu kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, memanjatkan harapan-harapan kita, insya Allah Allah tidak akan mengosongkan harapan kita. Nah, itulah sifat-sifat Allah yang maha pemurah. Karena itu, apabila kita ada memiliki hajat, memiliki harapan, memiliki cita-cita, maka jangan kita panjatkan harapan-harapan tadi kepada makhluk, tapi panjatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya makhluk itu sama dengan kita. Para sahabat masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di sini pengarang mengajak kita untuk hanya menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan kita menggantungkan harapan kepada makhluk. Jangan kita berharap kepada makhluk. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada makhluk? Yang pertama adalah agar kita menjadi manusia yang merdeka. Kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk, berarti kita belum bebas. Kita belum merdeka dari perbudakan makhluk. Padahal ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu kita sudah dibebaskan dari perbudakan makhluk. Kalau kita masih berharap kepada manusia, menggantungkan harapan kepada manusia, berarti kita belum merdeka dari perbudakan makhluk. Kita masih menghambakan diri kepada makhluk. Jadi kita belum lagi memenuhi komitmen dari tauhid kita. La ilaha illallah. Hanya Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Dengan demikian kita sudah menjadi manusia yang merdeka. Kalau di dunia ini kita contohnya kita berharap kepada manusia, kita diberi bantuan oleh seseorang, otomatis kita akan berhutang budi. Nah, hutang budi ini menyebabkan kita tidak merdeka. Karena itu dikatakan pisang emas bawa berlayar, pisang lidi di atas peti. Hutang emas dapat dibayar, sedangkan hutang budi dibawa mati. Jadi ini buktinya bahwa hutang budi ini tidak bisa kita bayar. Apabila kita sudah berhutang budi, maka artinya kita sudah tidak merdeka dari perbudakan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat, kenapa kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada makhluk? Agar kita tidak jatuh kepada jurang kekecewaan. Dalam kehidupan ini sebagai makhluk, walaupun kita sudah mapan secara materi contohnya, kita tidak bisa bebas. Kita tidak bisa lepas dari sifat dasar kita, ketergantungan kepada orang lain. Contoh kecil, kita bikin status Facebook. Kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan status kita diberi like oleh teman kita. Kalau kita mengharapkan like, ternyata status kita hanya sedikit yang mengasih like, mengasih suka, tanda suka, maka kita akan kecewa. Kita bikin siaran live seperti yang saya lakukan sekarang ini contohnya. Kalau kita mengharapkan perhatian, kalau kita mengharapkan ramai penonton yang menonton siaran ini, ternyata yang nonton cuma beberapa orang saja, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa, jatuh kepada jurang kekecewaan. Kita akan merasa sedih, kita akan merasa kesal dan lain sebagainya. Itu contoh kecil kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia. Jadi dalam hidup ini, sifat dasar manusia itu adalah butuh perhatian dari orang lain. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Kita butuh penghargaan dari orang lain. Kalau itu masih kita pertahankan, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Kita mengajak orang, kita berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ajakan kita ini tidak diindahkan. Banyak bahkan kita mendapatkan perlawanan, bukannya penghargaan, bukannya pengakuan, tapi mendapatkan perlawanan. Kalau kita berharap kepada makhluk, kita akan kecewa, kita akan kesal, kita akan merasa lemah, patah semangat. Tapi apabila kita ikhlas, kita
mengajak manusia ke jalan Allah itu ikhlas, bukan karena manusia, bukan mengharapkan perhatian, bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan pengakuan, tetapi ikhlas lillahi ta'ala. Apapun respon dari manusia itu kita tidak peduli. Insya Allah kita akan tetap, kita tidak akan merasa down atau mental kita merasa lemah ketika kita ditolak, mendapatkan penolakan. Kita tidak akan merasa lemah semangat kalau kita dikritik. Kita tidak akan lemah semangat kalau kita dibenci contohnya. Karena kita memang tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang berat. Coba kita introspeksi diri. Bahwa sifat dasar manusia itu, para sahabat, memang mengharapkan perhatian, mengharapkan penghargaan, mengharapkan pengakuan dari orang lain. Dan ini dari sekarang harus kita musnahkan, harus kita hilangkan dari diri kita. Jangan kita mengharapkan perhatian, pengakuan, penghargaan dari orang lain. Kalau kita berbuat baik, maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita tidak dihargai tidak masalah, tidak diakui tidak masalah, toh kita tidak mengharapkan semua itu dan kita tidak akan kecewa. Jadi itu hikmah yang kedua, kenapa kita tidak boleh berharap kepada makhluk agar kita tidak jatuh kepada jurang kekecewaan. Begitu juga kalau contohnya kita, dalam contoh yang lain, kita ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Kita berharap kepada teman, kepada sahabat, kepada karib kerabat kita. Apabila hajat kita tadi tidak bisa ditunaikan oleh mereka, maka kita akan kecewa. Karena itu, janganlah mengadu kepada makhluk. Janganlah kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada manusia. Tetapi gantungkanlah segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para sahabat rahimakumullah. Di akhir teks ini tadi dibacakan bahwa menuntut atau meminta dari manusia itu bisa menafikan bagi ubudiyah. Artinya apa? Bisa merusak penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita betul-betul meminta secara hakikat. Artinya ketika kita meminta kepada Allah, hati kita ini lalai. Mohon maaf, maksudnya adalah ketika kita meminta kepada manusia, hati kita lalai, tidak ingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar bergantung secara hakikat kepada manusia. Ini bisa menafikan bagi ubudiyah. Menafikan sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita menuntut dari manusia hanya sekadar dari segi zahiriyah, kita memandang bahwa manusia tadi, makhluk tadi hanyalah asbab atau sebab yang zahir, hanya wasitah, perantara. Tetapi secara hakikat di dalam hati kita, kita tetap iktimat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tercapainya hajat kita tergantung kepada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tadi, manusia tadi tidak ada kuasa untuk menunaikan hajat kita. Maka itu tidak menafikan bagi ubudiyah. Jadi walaupun secara zahirnya kita meminta kepada manusia, mohon pertolongan kepada manusia, tetapi hati kita berkeyakinan, dalam hati kita berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang memberi segala hajat kita. Allah lah yang menunaikan segala keinginan kita. Allah lah yang membuat segala cita-cita kita tercapai.
Jadi pembahasan kita pada malam hari para sahabat adalah bagaimana kita konsisten dengan komitmen keimanan kita, bahwa apabila kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hanya bergantung kepada Allah dalam hidup ini. Walaupun secara zahirnya terkadang kita meminta pertolongan kepada manusia, bicara hakikat kita hanya memanjatkan segala hajat kita, segala keinginan, segala harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kajian ringkas kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberi manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para sahabat semua. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton siaran ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.